Ya, pemirsa sekalian, dalam topik ini yaitu pemulihan orang tua dan anak bersama dengan Pak Julianto Simanjuntak, kita langsung kembali kepada Pak Julianto. Silakan. Ya, nah Pak, kita bicara tentang kalau sebuah konflik terjadi antara orang tua dan anak. Dan kita tahu kalau anak-anak mulai masuk usia remaja itu semua orang tua pasti melewatinya, mau anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, sikap yang benar seperti apakah yang harus diambil oleh orang tua ataupun anaknya ketika menghadapi konflik? Untuk mengelola konflik dan perbedaan dengan anak, yang pertama adalah kita perlu rumuskan masalahnya bukan aku versus anak, tapi kita versus masalah. Oh, Ya, karena masalah itu ada di luar. Bahwa kita itu satu tim orang tua Ya. dengan anak. Ya. Wow. Anak boleh bikin masalah, tapi dia bukan masalahnya. Yang kedua adalah fokus kita pada anak itu adalah pada potensi, kelebihan, kekuatan. Jangan fokus pada kekurangan. Tapi kenapa ya Pak, kalau sebagai orang tua itu seringkali kita tuh memang Jengkel duluan. tergoda atau Iya. gimana ya, selalu lebih fokus pada kekurangan mereka Iya. gitu. Ya, karena biasanya orang tua sisa lukanya dengan orang tua kandungnya belum selesai. Jadi dibawa-bawa kepada anaknya. Ya, atau bahkan anak-anak sekarang juga mulai gede, mereka tahu bahwa orang tuanya kelemahannya pasti ini nih. Kalau saya melakukan naruh piring nih, terlalu kencang dikit, nanti udah ngomel. Kadang-kadang dia sengaja nih Pak, supaya radionya bunyi nih gitu. Nah, jadi istilahnya kita memang udah diajarin, kalau kita rajin ke gereja pun pasti diajarin di gereja bahwa lihat kepada yang kuat, kepada hal positifnya, lihat kepada. Tapi begitu ini nggak sengaja naruh dan kemudian udah radionya bunyi, udah disengaja nih Pak. Nah gimana nih, perasaannya udah mati, bagaimana caranya merubah perasaan yang sudah mati atau kebal untuk melihat perubahan baik kepada anggota keluarga kita yang bukan musuh nih? Biasanya kalau emosi orang tua belum selesai, itu menjadi tombol yang gampang dipicit oleh anak. Dia meledak. Jadi sebaiknya memang orang tua sendiri perlu menyelesaikan juga. Caranya lukanya. Pak, caranya. Ya, yang paling terbaik adalah counseling. Lalu yang kedua adalah membahas luka itu dengan anak. Membahas luka itu dengan Dia anak. mengatakan papa sensitif begini karena dulu bapak dididik seperti ini. Ya, itu artinya saling berani mengakui luka, si anak mengaku, orang tua mengaku. Yang berikut adalah berani fokus pada proses. Jangan lihat mau kejar hasil. Seringkali orang tua itu hasilnya supaya anak ini prestasinya bagus, kelakuannya bagus. Tapi tujuannya bukan untuk si anak, untuk kebanggaan si orang tua. Dan anak ini merasa diperalat gitu. Dan yang lain adalah banyak orang tua konflik karena dia mengutamakan, menekankan kewajiban anak. Tapi Pak, kan orang tua bisa bilang gini, papa udah kerja repot-repot nih, maksudnya capek dan uang sekolah kamu nih sebulan mahal banget, bukan cuma 500.000, bukan cuma 1 juta, tapi misalnya ada yang sampai bayar 5 juta atau 10 juta nih. Jadi papa expect kamu ada return of investmentnya, ini nilainya kelihatan bagus. Waktu saya bilang begitu kepada anak saya waktu kami konflik, dia bilang begini, saya nggak butuh uang bapak, saya nggak butuh apapun yang bapak kasih, aku butuh bapak, bukan apa yang kau berikan. Geblek Pak ini. Gimana? Itu adalah hak anak. Kehadiran kita bukan apa yang kita beri. Itu udah kewajiban kita, itu udah otomatis. Jadi jangan menekankan pada kewajiban anak. Ya, haknya. Dia tapi butuh pada haknya. hak anak. Jadi kehadiran itu hak kita. Untuk hak anak untuk kita berikan. Wow, jadi pemirsa mesti ingat nih ya. Jadi maksudnya sekali lagi kehadiran orang tua itu adalah hak daripada anak kita. Jadi kita nggak perlu perdebatkan lagi gitu ya. Nah terus gini Pak, kalau bisa nggak orang tua juga memberikan indikasi kepada anaknya, nak papa lagi emosional nih, kamu jangan deket-deket papa dulu deh, mungkin 1 tahun gitu misalnya. Kelamaan. Gimana nih Pak? Atau 1 hari misalnya. Ya itu komunikasi asertif lah. Kalau orang tua lagi tidak kuat, kan ada 2 nih. Kalau ayah tidak kuat, dia kasih istrinya yang berbicara sama anaknya. Si papa jadi cadangan, mama yang maju. Mama yang naik darah tinggi, si papa yang maju. Jadi kalau dua-dua lagi darah tinggi gimana? Ya, mengatur Jangan waktu. ngomong dulu. Jangan menunda waktu. Jauh lebih baik daripada melukai, lebih bagus menunda. Ini membutuhkan yang namanya kesabaran. Cara terbaik adalah turunkan harapan ideal kepada si anak. Jangan terlalu tinggi. Turunkan harapan ideal. Jadi terimalah apa adanya. Terima gitu. anak apa Nomor adanya. 1 dulu. Penerimaan itu kunci pemulihan. Suami istri juga demikian dong Pak berarti. Sama. Maksudnya harapan misalnya setiap bulan istri mengharapkan 100 juta harus ada di rekening tiap bulan nih. Terus kemudian suami misalnya udah tanggal 25 nih baru 9 juta nih. Ini kan stres pasti pusing nih. Ya. Itu masuk ruang konseling.
Tuh, beda topik. Jadi pemirsa ternyata ya, saya melihat di sini dari tadi Pak Julianto kan menekankan konseling itu perlu, dan saya melihatnya kalau guru konseling aja masuk ke ruang konseling, wow, apalagi kita gitu ya. Jadi ternyata memang perlu sekali untuk kita punya konselor-konselor yang diperbanyak baik di gereja kita ataupun di komunitas kita. Sebelum kita lanjut, pemirsa, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab ini dari Departemen Konseling dan Doa kami ya. Ada seorang anak yang minta bantuan doa. Setelah kami doakan, dia memberikan kesaksiannya kembali dan berkata, "Shalom, terima kasih atas dukungan doanya untuk ayah saya. Sekarang beliau sudah sembuh dari penyakit yang membuat wajahnya bengkak, dan hubungan ayah saya dengan kakak saya juga sudah dipulihkan. Puji nama Yesus, puji Tuhan." Masih ada kan di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News